Di sekolah Korea, para siswa SMA bukannya sibuk untuk belajar, melainkan mereka justru malah menghabiskan waktunya dengan gelut dan tawuran saja. Hal itu dilakukan atas dasar keegoisan saja yang ingin membuktikan dan saling merebutkan tahta siapa yang layak menjadi penguasa di sekolah. Akan tetapi tidak semuanya seperti itu, sebab ada sebagian siswa yang harus selalu bertanggung jawab untuk bertahan hidup di sekolah yang keras ini. Parahnya, seorang siswa berandalan telah membuat sebuah arena perkelahian yang dijadikan ajang perjudian. Si berandal mengumpulkan semua murid culun untuk dipaksa bertarung dalam acara perjudian ini layaknya seekor hewan saja. Namun menariknya, seorang siswa pendiam yang kini telah dianggap raja sebenarnya memutuskan untuk turun tangan untuk menghentikan arena perkelahian ini. Ia merasa tidak tega jika murid di sekolahnya telah diperlakukan seperti anjing oleh murid-murid berandalan itu. Sayang sekali, untuk menghentikannya tidaklah mudah, sebab si murid berandalan pasti tidak akan tinggal diam jika bisnis haramnya ini diusik. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke, bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, disarankan nonton film pertamanya dulu cuy. Link film ada di deskripsi. Oke, sebelum lanjut, siapkan dulu duit kopainya. Dan inilah The Dominator 2 2020 Sword Art Material. Di Dominator pertama, Jinman telah menghabisi si berandalan sekolah yaitu Hancheol, dan kemenangannya kemarin telah menjadi bahan pembicaraan para murid di sekolahnya. Para murid sangat kagum akan kekuatannya Jinman yang tidak terkalahkan. Di film Dominator yang kedua ini, kita akan diperlihatkan dengan Minsu si lugu yang sedang mengobrol dengan para murid. Minsu bercerita kalau pagi tadi ia dan Jinman telah menghajar Sanggil bersama kedua anak buahnya. Sontak saja para murid yang mendengarnya pun langsung terbengong kagum akan perubahannya Minsu yang berani bertarung dengan si Sanggil, si raja berandalan. Mendengar pujian itu, Minsu pun hanya tersenyum angkuh saja. Di tengah obrolannya itu, tiba-tiba datang Jinman yang ingin ikut mengobrol juga. Dan entah mengapa, Minsu yang melihatnya pun justru panik dan meminta Jinman untuk diam dan tidak menceritakan semua kebenarannya. Dan ternyata semua yang diceritakan oleh Minsu tadi adalah bohong. Lantaran cerita yang sebenarnya adalah saat tadi pagi Minsu sedang mencoba menggoda dua cewek teman sekelasnya untuk mengajaknya berkencan. Namun sayang, karena ia yang lugu, si kedua wanita itu menolaknya. Tidak lama dari itu datanglah Sanggil bersama kedua anak buahnya yang ingin menantang Minsu untuk duel karena telah mengganggu kedua wanita tadi. Tentu Minsu yang tidak ingin diremehkan lagi langsung menerima tantangan itu, dan bahkan ia juga meminta mereka untuk bertarung sekaligus saja 3 versus 1. Namun baru juga sebentar, Minsu justru malah langsung tumbang tidak berdaya. Untung saja Jinman datang ke sana yang ingin menyelamatkan Minsu yang tengah dikeroyok. Dan sesuai dugaan kita, Jinman pun dengan sangat mudahnya mengalahkan kedua anak buahnya Sanggil. Dan kini yang tersisa tinggal ketuanya saja yaitu Sanggil. Hingga saat Jinman dan Sanggil akan bertarung, Minsu pun malah menahannya. Lalu Minsu pun menjelaskan kalau mereka sedang salah paham saja. Di waktu yang sama, tepatnya di sekolah, seseorang yang belum diketahui telah membuat acara perbakuhan taman yang dijadikan ajang untuk berjudai. Para murid yang tertarik akan disuruh untuk mendaftar dan bertarung dengan lawannya masing-masing. Dan jika menang, otomatis akan ada hadiah besar yang didapatkannya. Sedangkan para murid yang menonton diperbolehkan juga untuk berkumpul dan menonton jagoannya. Mereka akan ikut melakukan taruhan dengan memegang jagoannya masing-masing. Dan tempat perkelahian ini bernama Fight Club yang diadakan di lantai atas saja. Dan hanya orang yang mau bertarung dan berjudi saja yang diperbolehkan masuk ke sana. Balik lagi kepada Minsu yang sedang berjalan sendirian menuju ke sasana latihan. Tapi saat di tengah jalan, ia pun tiba-tiba dicegat oleh mantan pacarnya yang ingin mengajaknya mengobrol. Yang tidak lain, mantan pacarnya itu adalah si Kyung. Dalam obrolan itu, Kyung berkata kalau ia sangat menyesal telah meninggalkan Minsu dan berselingkuh dengan Hancheol. Dan sekarang ia berharap Minsu bisa memaafkannya dan bisa menjalin hubungan lagi dengannya.
Tapi sayang sekali Minso menolaknya sebab luka yang dalam ini tidak bisa disembuhkan hanya oleh kalimat maaf saja, anjay. Tanpa disadari, obrolan ini ternyata sedang dilihat oleh Jinman yang kebetulan sedang menuju ke sana juga. Ketika di sana, Jinman pun langsung menasehati Minso agar tidak menjalin hubungan dengan mantan pacarnya itu. Karena kalau sampai hal itu terjadi, otomatis Minso pasti akan terluka kedua kalinya karena akan dikhianati. Mengingat Jinman juga yang pernah jadi korban Kyung di film pertamanya. Tapi di tengah nasihatnya itu, mereka berdua pun malah dikejutkan dengan kedatangannya Kyung yang ingin menemui Minso lagi. Sama dengan sebelumnya, tujuan Kyung menemui Minso yang tidak lain karena ingin meminta maaf atas luka yang telah dibuatnya. Maka dari itu Kyung pun memberikan sebuah barang kepada Minso sebagai bentuk permintaan maafnya. Tapi bodohnya Minso justru malah menerimanya karena tergiur akan hadiahnya itu. Meskipun begitu, Minso pun menegaskan kalau ia hanya menerima permintaan maafnya saja, bukan ingin menerima untuk menjalin hubungan lagi. Di keesokan harinya, Sanggil pun dibuat marah saat melihat teman sekelasnya yang terlihat culun yang bernama, gak ada namanya, sebut saja Asep yang terlihat telah babak belur karena dihajar orang. Tentu saja Sanggil yang memiliki jiwa kepemimpinan pun mencoba menanyakannya siapa yang telah menghajarnya. Tapi Asep pun justru malah diam seolah takut untuk memberitahukannya. 너 얼굴이 왜 그래? Dan karena tidak ada jawaban apapun, Sanggil pun menemui kedua anak buahnya untuk menanyakan siapakah murid yang telah melakukan pembulian lagi. Maka kedua anak buahnya pun langsung kebingungan sebab setelah Hancheol dikeluarkan, kini keadaan sekolah sudah aman dari pembulian. Mendengar hal itu, Sanggil pun memberitahukan kalau tadi ia berpapasan dengan Asep yang sudah babak belur. Maka Sanggil pun meminta kedua anak buahnya itu untuk mencari tahu siapa orang yang telah menghajar teman sekelasnya. Di waktu yang sama di tempat lain, Minso sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Saat sampai di bawah jembatan, ia pun terkejut melihat Kyung yang sudah menunggunya dari tadi. Rupanya Kyung ingin mengajak Minso untuk kencan ke kafe dengan modus ingin meminta maaf lagi. Bodohnya lagi, Minso pun malah menerima tawarannya sebab ia yang masih memiliki rasa kepada mantan pacarnya itu. Ketika di jam istirahat, Sanggil pun akhirnya mendapatkan info dari kedua anak buahnya kalau memang benar pembulian di sekolah mereka telah marak terjadi lagi. Lantaran saat tadi mereka melihat banyak sekali siswa yang sudah dalam keadaan babak belur seperti Asep. Namun mereka belum mengetahui siapa pelaku dari penghajaran dan pembulian ini. Mendengar hal itu, Sanggil pun langsung menemui Asep untuk memaksanya memberitahukan siapa yang telah menghajarnya tadi pagi. Awalnya Asep hanya diam saja karena takut untuk memberitahukannya. Tapi Sanggil memaksanya lantaran ia yang akan segera menghabisi si pembuli itu agar tidak ada korban lagi. Setelah mendengar itu, Asep pun akhirnya memberitahukan. Yang tidak disangka-sangkanya kalau Asep berkata orang yang telah menghajarnya tadi pagi adalah Minso dan Jinman. Bahkan tidak menyangkanya lagi, Jinman dan Minso juga merupakan orang yang sama yang telah membuli siswa lain seperti dirinya. Karena ia tahu kalau Jinman tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. 민혁아, 내가 맞은 거랑 넘어진 거랑 구별 못할 것 같아? Tetapi karena emosi yang sudah naik, ia pun berencana akan mencari Jinman dan Minso untuk menghajarnya karena dianggap telah melakukan pembulian. Di waktu itu juga Sanggil, Asep dan kedua anak buahnya langsung pergi ke tempat nongkrongnya Minso dan Jinman untuk menghajarnya. Di sana Sanggil pun menanyakan mengapa Jinman melakukan pembulian. Sontak saja Jinman yang mendengarnya pun langsung terbengong bingung sebab tidak mungkin ia melakukan hal seperti itu. Justru yang ada ia sangat menentang tentang pembulian. 너 알고 보니 완전 쓰레기더만? 뭐? 난 쟤가 누군지도 몰라. 뒤에서 애들 괴롭히고 다니냐? 나 괴롭힌 적도 없다니까. Tetapi Asep yang berada di sana tetap kekeh berkata kalau Jinman memang telah menghajarnya. Yang tentu saja perkataannya barusan telah membuat Sanggil kembali emosi dan langsung menyerang Jinman. Untung saja Jinman yang jago dalam perbakuhan taman mampu menghindari serangan itu. Tapi untung saja baku hantam langsung terhenti saat seorang legenda murid sekolah melintas kepada mereka.
Dan dia adalah pemeran di film Bullies yang pasti kalian juga sudah pada nonton. Dan saking terkenalnya nama si legenda ini, mereka sampai rela menghentikan duelnya dulu untuk membiarkan orang ini lewat. Sepulang baku hantam, Minso dan Jinman pun pergi mampir dulu ke restoran untuk makan. Sambil makan, mereka berdua pun mengobrol untuk membahas tentang Sanggil yang mengira mereka berdua telah melakukan pembulian. Jinman pun merasa bingung mengapa si Asep menuduh telah dibuat babak belur olehnya. Padahal selama ini ia tidak pernah merasa menghajar Asep, bahkan bertemu pun juga belum pernah. Maka mereka berdua pun mengira bahwa ada seseorang yang telah memfitnah untuk mengadu domba Jinman dan Sanggil. Tapi sayang Jinman belum mengetahui orangnya. Di tengah obrolan yang serius ini, Jinman pun tidak sengaja melihat siswi sekelasnya yang sedang makan di meja sampingnya. Sontak saja ia pun langsung terpesona akan kecantikan wanita itu. Karena tidak ada namanya, kita sebut saja Siti. Tapi sayang Siti yang sangat cuek dan justru malah merasa risih kepada Jinman yang terus memandanginya. Di malam harinya, tepatnya di sekolah, kita pun diperlihatkan dengan Asep yang sedang menghasut dua orang siswa untuk ikut daftar dalam ajang pertarungan yang dijadikan perjudian. Asep mengiming-imingi ada hadiah uang besar dalam acara ini jika peserta berhasil mengalahkan lawannya. Dan ternyata terungkaplah di sini kalau si Asep ini hanya berpura-pura culun saja. Dan bahkan ternyata ialah orang yang menjadi perantara yang dipercayai untuk mengatur ajang perjudian perkelahian di sekolah ini. Lantas mereka berdua yang tertarik pun menyetujuinya dan langsung membayar uang pendaftaran kepada Asep agar segera dimasukkan sebagai peserta baku hantam. Di keesokan harinya, Jinman pun tidak sengaja melihat Asep yang sedang pergi ke lantai sekolah atas. Maka dari itu ia pun mengendap-endap dari belakang untuk mengikutinya. Sesampainya di sana, Jinman pun benar-benar terkejut saat melihat ada banyak sekali siswa yang sedang berkumpul untuk menonton acara perbaku hantaman. Dengan cepat ia pun menelpon Minso untuk menyuruhnya ke sana. Tetapi Minso tidak mengangkat teleponnya sebab ia yang sedang asik romantisan dengan mantan pacarnya itu. Dan karena kelamaan di sana membuat Jinman pun malah ketahuan sedang mengawasi mereka. Tentu saja mereka pun marah dan langsung menyerangnya. Tapi tidak semudah itu Berguso, sebab orang yang Anda lawan itu adalah seorang petarung hebat yang sudah pasti merekalah yang dibuat tumbang oleh Jinman. 야, 넌 나랑 말 좀 하자. 내가 이것 때문에 Setelah itu, Jinman pun meminta Asep untuk menjelaskan semuanya tentang ajang perbaku hantaman ini. Lalu Asep yang takut pun terpaksa menceritakan semuanya. Kalau baku hantam ini merupakan ajang perjudian bernama Fight Club. Dan sebenarnya ia hanya disuruh saja untuk menjadi pengatur acaranya. Karena sponsor atau yang mengatur segalanya tidak bersekolah di sini akibat sudah di drop out. Yang tidak disangka-sangkanya kalau orang yang dimaksud itu adalah si Hancol, bangsat cuy. Dan Asep terpaksa melakukan semua ini karena Hancol mengancam akan menghajarnya jika menolak perintah itu untuk menjadi pengatur acara ajang judi di klub ini. Tentu saja Jinman merasa sangat terkejut sekali. Ia tidak menyangka kalau Hancol masih bisa mengontrol sekolah ini meski dirinya sudah dikeluarkan. Setelah mendengar semuanya, Jinman pun berencana akan segera mencari Hancol demi bisa memangkas ajang perjudian ini yang telah membuat para siswa menderita karena dipaksa ikut bertarung. Tapi untuk melancarkan aksi ini, mereka berdua pun harus meminta bantuan dari seseorang yang mau untuk disuruh menyelinap ke sana. Sebab jika mereka berdua yang langsung masuk otomatis akan ketahuan dan rencana ini pasti akan gagal total. Maka dari itu mereka berdua pun menemui teman sekelasnya si Cuek yang tidak lain siapa lagi kalau bukan si Siti untuk mengajaknya bekerja sama dalam pembubaran arena Fight Club. Jinman pun bercerita panjang tentang arena Fight Club ini yang telah membuat para siswi menderita. Jinman pun bercerita panjang tentang arena Fight Club ini yang telah membuat para siswa menderita. Maka dari itu ia pun meminta bantuan Siti agar mau menyelinap ke sana untuk memvideokan yang nantinya akan dijadikan bahan bukti. Mendengar hal itu, Siti pun sempat menolak lantaran ia merasa tidak peduli akan semua itu. Namun setelah Jinman memaksa Siti, akhirnya ia pun menyetujuinya. Kemudian Jinman pun mengajak Minso untuk mulai mencari bukti dulu agar bisa segera menebas Hancol. Tapi sebelum itu mereka berdua harus membersihkan nama baiknya dulu karena telah dipitnah oleh Asep sebagai kang bully di sekolah ini.
Dan untuk melakukan hal itu, mereka berdua pun langsung menyeret Asep untuk memaksanya menceritakan lagi tentang Fight Club itu. Lalu Asep pun yang ketakutan memberitahukan kalau dalam beberapa hari ini akan ada pertarungan besar di arena Fight Club. Sebab banyak orang yang mendaftar untuk memperebutkan hadiah besar di arena itu. Mendengar hal itu, Jinman dan Minso pun berencana akan menyelinap ke arena Fight Club untuk memvideokan dan mulai mencari bukti agar bisa menghentikan acara ini. Di keesokan harinya, mereka berdua pun menemui Asep untuk meminta menemuinya sepulang sekolah nanti. Lalu Asep yang ketakutan pun mengiyakannya, tapi sia sekali hal itu tidak sengaja dilihat oleh Sanggil, yang membuat Sanggil menyangka kalau Jinman sedang memalak dan membuli Asep, sehingga ketakutan seperti itu. Dan kesalahpahaman pun terjadi lagi di sini. Lantas Sanggil pun menghampirinya untuk menantang Jinman gelut karena telah mengganggu teman sekelasnya. Mendengar hal itu, Jinman yang sudah capek pun menerimanya, tapi bertarung nanti sebab ada sesuatu yang harus ia selesaikan dulu. Jinman juga meminta Sanggil untuk tidak mengganggunya dulu sebelum Jinman menyelesaikan kepentingannya. 2학년 대가리란 말이 쪽팔리지도 않냐? 괴롭히긴 누가 괴롭히냐. 넌 빠져. 전 그렇게 싸우고 싶음. Di siang harinya acara Fight Club pun dimulai juga. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul untuk memeriahkan sekaligus menyemangati jagoannya masing-masing. Lalu Siti pun menyelinap ke sana sambil menghidupkan kamera HP-nya untuk memvideokan perbakuan taman ini. Tetapi sayangnya ia justru malah terlihat gelisah karena takut ketahuan oleh mereka yang sedang divideo. 파이팅! Di waktu yang sama, Jinman dan Minso sedang menuju ke arena Fight Club untuk melindungi Siti yang sedang berada di sana. Tapi belum juga sampai, Minso tiba-tiba malah dicat oleh Kyung yang menyuruhnya untuk datang ke hotel karena ia yang ingin enak-enak. Sialnya Minso yang lemah iman malah pergi ke hotel dan rela meninggalkan misi yang sangat penting ini. Balik lagi kepada Siti yang masih asik memvideokan dengan penuh kegelisahan karena Jinman yang belum datang juga. Dan betul saja apa yang ditakutkannya pun terjadi juga, lantaran salah satu dari mereka yang sadar acara ini sedang direkam diam-diam oleh Siti. Lalu mereka yang marah pun menghampirinya untuk menyeret Siti. Untung saja Jinman datang tepat waktu. Sesaat di dalam ia meminta mereka untuk tidak menyentuh Siti. Namun alangkah terkejutnya saat Jinman melihat ada Kyung berada di arena Fight Club ini juga. Padahal yang ia tahu, Kyung sedang berada di hotel karena tadi telah mengechat Minso untuk datang ke sana. Sontak saja Kyung pun langsung tertawa jahat lagi. Kebenaran pun telah terungkap lagi kalau sebenarnya Kyung telah dibayar oleh Asep untuk mendekati Minso dan menjebak masuk ke dalam perangkapnya. Tentu Jinman pun sangat emosi karena Kyung telah kedua kalinya telah melakukan perbuatan edan ini. Namun di tengah amarahnya yang memuncak, tiba-tiba datang Minso bersama Sanggil. Rupanya saat tadi Minso mendapatkan chat, ia telah tahu kalau Kyung sedang ingin menjebaknya. Maka dari itu ia pun memilih untuk menemui Sanggil saja agar mau membantunya sekaligus meluruskan kesalahpahaman antara mereka. Merasa semuanya telah terbongkar, Asep pun akhirnya berterus terang kalau sebenarnya ialah orang yang membuat Fight Club ini bukan Hancol. Dan nama Hancol hanya ia jadikan sebagai batu loncatan saja agar tidak mudah dibongkar oleh Jinman and the gang. Tentu Sanggil yang mendengarnya pun merasa tidak menyangka kalau Asep yang ia kenal ternyata sebejat ini. Lantas ia yang marah pun meminta para cewek-cewek untuk segera pergi dari ruangan, sebab akan ada darah berceceran di sana. Setelah para cewek pergi, akhirnya terjadilah pertarungan squad versus squad. Cuy, mantap. Yes! Yes! Maka Asep pun merasa panik karena tinggal ia sendiri saja yang tersisa di sana. Kemudian Minso pun menghampirinya untuk memberikannya salam olahraga. Namun tidak disangka-sangkanya kalau si Asep ini sangatlah kuat cuy. Hal itu dibuktikan oleh Asep yang mampu mengalahkan Minso dengan sangat mudahnya. Dan mengapa si Asep bisa sekuat itu? Yang ternyata saat dulu Asep adalah seorang murid yang selalu dibully. Hingga suatu ketika ia pun merasa capek akan kehidupannya yang terus tersiksa karena dibully. Ia pun memutuskan untuk belajar ilmu bela diri sendirian. Sampai akhirnya ia pun telah berkembang dan menjadi kuat seperti sekarang ini.
Rasa kepedihan masa lalunya itu ia lampiaskan dengan membuat sebuah ajang perkelahian bernama Fight Club. Hal itu dilakukan agar orang-orang bisa merasakan betapa sakitnya dipukul oleh orang lain. Balik lagi ke masa sekarang, lalu kedua anak buah Sanggil pun maju untuk menghadapi Asep. Dan ternyata sama saja Asep dengan sangat mudahnya mengalahkan kedua anak buah Sanggil itu. Melihat hal itu, Sanggil pun marah dan ingin sekali mengajarnya. Namun ia tidak tega jika harus menghajar teman masa kecilnya itu. Tapi apalah daya, Asep terus memancing emosinya yang membuat Sanggil pun mau tidak mau harus menghadapi Asep demi sebuah nama harga diri. Di awal pertarungan, Asep sangat kewalahan menghadapi Sanggil yang terbilang lumayan kuat. Lalu Sanggil terus memojokkan dan siap untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi sialnya, Asep melakukan hal curang yang membuat Sanggil tidak fokus dan harus kalah dalam duel ini. Pertarungan barusan membuat Jinman pun geram. Sebab di dalam dunia perkelahian, seseorang yang menghalalkan segala cara agar bisa mengalahkan lawannya itu disebut sampah. Dengan penuh emosi, ia pun langsung menghadapinya, sehingga solo versus solo pun terjadi. Tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti si Asep kewalahan melawan raja terakhir ini. Saking kuatnya Jinman, ia pun ngepur dan membiarkan Asep menghajarnya tanpa membalas. Namun semua serangan Asep hanyalah sia-sia saja karena tidak membuat Jinman merasakan sakit sedikit pun. Sampai akhirnya Jinman pun memilih untuk mengakhiri semuanya. Dan semenjak pertarungan ini, keadaan sekolah menjadi aman dan tentram kembali. Para murid mulai merasakan lega karena kekerasan di sekolahnya sudah berhasil diberantas berkat Jinman dan Minso. Mantap sekali. Lanjut. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita ikeh-ikeh bernama Mio yang terlihat sedang meminta bantuan kepada dua orang siswa untuk mengikutinya ke suatu tempat. Dan tololnya, mereka berdua yang sangean malah menurutinya tanpa rasa curiga sedikit pun. Hingga mereka berdua pun sangatlah terkejut saat menyadari kalau Mio telah membawanya ke sebuah tempat yang sepi. Yang dimana saat sampai di situ sudah ada banyak teman-teman Mio yang berandalan yang langsung mengganggu dan memalak mereka berdua. Para berandalan ini tidak sadar telah mengusik siswa dari sekolah yang dikuasai oleh Jinman. Lalu si dua siswa ini yang ketakutan pun berkata bahwa sebentar lagi mereka akan dihajar oleh Jinman karena telah mengganggunya. Namun mereka yang tidak mengetahui sosok Jinman tidak memperdulikannya dan justru malah menanyakan kepada mereka berdua di manakah Jinman berada. Karena mereka yang akan segera menghabisinya. 지만이가 아니면 가만히 있지 않을 거야. Di waktu yang sama, sasana pertinjuan Jinman sedang kedatangan seorang wanita yang gak ada namanya, sebut saja Siva, yang ingin mendaftar di sasana itu. Tentu Jinman yang terpesona pun menyambut baik kedatangannya untuk berlatih di sana. Setelah berlatih tinju, Jinman dan Minso pun merasa curiga kepada Siva yang dari tadi terus membuntutinya dari belakang. Mereka berdua takut kalau Siva adalah orang bayaran yang disuruh jadi mata-mata, sama halnya seperti Kyung kemarin. Menyadari hal itu, mereka berdua pun langsung mengeluarkan jurus ninjanya untuk kabur agar tidak dibuntuti terus oleh Siva. Sedangkan di gang, kedua anak buahnya Sanggil sedang dicegat oleh geng Mio yang ingin memalaknya. Tentu saja mereka tidak terima sehingga pertarungan 2 versus 2 pun terjadi di sana. Hingga saat pertarungan akan dilanjutkan, tiba-tiba datang Minso dan Jinman yang kebetulan tidak sengaja melintas saat sedang kabur tadi. Melihat hal itu, Jinman pun kebingungan melihat kedua anak buahnya Sanggil sedang berkelahi dengan para berandalan ini. Maka dari itu mereka pun menjelaskan kalau para berandalan itu telah mengusiknya. Dan jelas saja Jinman yang kini telah dianggap sebagai raja di sekolahnya merasa tidak terima melihat siswa sekelasnya dihabisi oleh berandalan itu.
Lalu ia pun menghampiri mereka untuk menyelesaikan semuanya secara dewasa. Akan tetapi baru beberapa langkah saja berjalan, Ueda langsung melayangkan serangan kepadanya. Dan untung saja Jinman refleks berhasil membalikkan serangan itu. Di sini Ueda menyadari kalau Jinman bukanlah orang biasa, sehingga ia pun mengajak kedua temannya untuk mundur dulu sebelum menghabisi Jinman di lain waktu. 니들이 먼저 덤볐어? Di keesokan harinya Jinman melatih keras Sippa dalam pertinjuan. Saking seriusnya berlatih, Sippa pun akhirnya telah benar-benar mahir menguasai ilmu itu berkat ajarannya Jinman. Setelah itu Sippa pun mengajak Jinman dan Minso ke kafe untuk ngopi sebagai bentuk terima kasihnya karena telah mengajarkannya ilmu bela diri. Mendengar hal itu, Jinman pun hanya suraseri salting saja. Di tengah obrolannya, Sippa pun mengajak mereka untuk pergi ke kafe lagi agar bisa saling mengenal dan lebih akrab. Sebab Sippa merasakan tertarik kepada Jinman yang pro dalam tinju. Sontak saja Jinman pun langsung salting parah dan mengiyakan ajakannya itu. Dan singkatnya malam pun poek, Sippa dan Jinman pun telah bertemu di kafe untuk saling mengenal jauh satu sama lain. Tidak lupa Minso juga datang ke sana untuk menemani Jinman untuk membantunya, karena Jinman yang selalu kaku saat mengobrol dengan wanita. Di waktu yang sama, geng berandalan alias geng Mio sedang menghabisi siswa sekolah lagi untuk memaksanya memberitahukan di mana Jinman berada sekarang. Lalu mereka yang ketakutan pun memberitahukannya kalau tadi ia melihat Jinman sedang pergi kencan dengan wanita di sebuah kafe. Mengetahui hal itu, dengan cepat mereka pun langsung pergi ke sana untuk menghabisinya. Akan tetapi saat sampai di sana, mereka justru malah ragu kalau orang yang di sampingnya adalah Jinman yang kuat. Hal itu disebabkan karena wajah Jinman yang terlihat polos dan kocak. Untuk membuktikan hal itu, Mio pun menghampiri mereka untuk membuat masalah dulu dengan menjatuhkan minumannya. Dan jelas hal itu malah membuat Sippa emosi dan menghampiri mereka karena telah mengganggu malam romantisnya. Namun mereka malah balik tidak terima dan ingin menghajar Sippa. Yang tentu saja hal itu telah membuat Jinman menjadi emosi kepada mereka yang berani menyentuh cewek. Lalu karena sama-sama emosi, geng berandalan ini pun mengajak Jinman untuk tawuran saja. Sebelum tawuran akan berlangsung, tiba-tiba datang kedua anak buahnya Sanggil yang ingin ikut dalam partisipasi tawuran ini. Dan kedatangannya itu menjadikan kelompok Jinman imbang dalam segi jumlah. Sampai akhirnya, Ora pun tiba. Dalam perbakuhan taman yang seru ini, seperti biasa Jinman dan kawan-kawan mampu membocokkan lawannya. Akan tetapi geng berandalan ini tidak mudah dikalahkan dan kembali bangkit untuk memberikan serangan. Bahkan sialnya salah satu dari mereka menghantam Jinman dengan pot dari belakang, yang membuat Jinman pun terkapar tidak mampu bangkit lagi. Melihat teman-temannya yang sudah terkapar, Minso pun memutuskan untuk berlutut saja agar mereka berhenti menghabisinya. Saat akan berlutut, tiba-tiba saja Jinman memaksakan diri untuk bangkit lagi, dikarenakan ia yang tidak sudi jika harus melihat temannya berlutut seperti itu. Sehingga tawuran pun ora lagi. Dan siapa sangka di perbakuhan taman kali ini kelompok Jinman sangat unggul dan mampu mengalahkan mereka. Dan kini yang tersisa tinggal yang terkuatnya saja si gondrong ini. Tetapi karena orang yang menghadapinya adalah Jinman, tentu saja Jinmanlah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kemudian Jinman pun memaksa mereka untuk berlutut sambil meminta maaf kepadanya. Mereka yang ketakutan pun akhirnya berlutut dan berjanji tidak akan mengusik sekolahnya Jinman lagi. Setelah pertarungan tadi, kini keadaan sekolah termasuk kota kembali aman dan tentram lagi. Sekarang sudah tidak ada orang yang berani mengusik sekolahnya Jinman. Sedangkan Jinman sendiri kini telah semakin dekat dan akrab dengan Sippa. Lalu Sippa yang sudah mulai suka mengutarakan cintanya kepada Jinman.
Jelas saja Jinman pun langsung menerimanya, yang ternyata si Pai ini sudah menyukai Jinman sejak lama. Saat itu ia tidak sengaja melihat Jinman yang sedang berkelahi dengan Han Cheol di film pertama. Dari sanalah ia sangat tertarik kepadanya karena sangat jago dalam baku hantam. Sungguh film yang mantap. Dan setelah itu film pun tamat. Mantap cuy.